Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Agung, senantiasa keagungannya dapat kita ungkapkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan demi terwujudnya peradaban masyarakat Pasundan, masyarakat Nusantara, hingga masyarakat dunia hidupnya gemah ribah lo jinawi, saling menghormati dan dapat menghindari sikap maupun perilaku yang saling menyalahkan antara seorang dengan yang lain. Memang begitu mudah kalau mencari kesalahan orang lain daripada mencari kesalahan diri sendiri. Padahal bila kita menyadari, lebih baik mencari kesalahan diri sendiri dan segera memperbaikinya akan merasakan hati bersukacita karena sudah elok. Beda halnya dengan mencari kesalahan orang lain, lalu menyalahkannya, maka akan timbul pertengkaran dan permusuhan. Makanya hidupnya tidak akan merasa tenang, bahkan mungkin akan dikejar oleh perasaan bersalah bila dari orang yang disalahkannya itu melakukan pembelaan dan perlawanan. Itulah yang disebut senjata makan tuan. Sobat dan perirtu channel Danian Pancawaluya mengucapkan salam H5S, salam hormat, sehat, sukacita, sejahtera, dan sukses selalu. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Kesempatan kali ini admin akan mengajak, menyentuh rasa yang paling dalam dan dengan rendah hati memohon untuk mengenang memberi penghormatan wafatnya seorang tokoh spiritual, tokoh budaya dan negarawan sekaligus seorang pejuang dan teladan bagi bangsa dan negara Indonesia semasa hidupnya yang telah berjuang hingga ke mancanegara. Pangeran Jatikusumah yang bertempat tinggal di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur, Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pusat kegiatan tradisi adat Sunda Serentau. Ketika kegiatan Serentau dihadiri oleh Presiden Gus Dur, para pejabat negara, Kang Deddy Mulyadi, tokoh agama, tokoh spiritual, tokoh budaya, tokoh masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan banyak juga tamu-tamu dari mancanegara. Sobat dan pemirtun yang bersukacita, Pangeran Jatikusumah adalah pemimpin Sunda Wiwitan, salah satu agama leluhur di Indonesia. Sunda Wiwitan dikenal sebagai komunitas yang gigih memperjuangkan penghapusan diskriminasi dan kekerasan yang menyasar penganut agama leluhur, sering disebut dengan kepercayaan, dan kelompok minoritas lainnya. Sebagai pemimpin, Pangeran Jatikusumah sangat dihormati, tidak hanya oleh komunitasnya, juga tokoh-tokoh agama, pemimpin bangsa dan komunitas agama dunia. Dalam 5 tahun terakhir, penulis menghadiri perayaan Serentau di Paseban Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pengalaman menghadiri Serentau merupakan monumental. Bagaimana penulis dapat mengikuti ritual-ritual agama berpadu dengan pagelaran budaya seperti tari-tarian, tembang diiringi gamelan mengalun merdu bergaya magis sebagai persembahan terhadap Sang Hyang Kersa atau Enu Ngersaken yang menghendaki atau Tuhan yang Maha Esa. Serentau merupakan perayaan hari besar Sunda Wiwitan, upacara adat yang dilangsungkan sebagai ucapan syukur atas panen. Biasanya perayaan Serentau diselenggarakan setiap bulan Juni, di mana waktu pelaksanaannya berdasarkan perhitungan kalender Saka Sunda yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh-tokoh dari berbagai wilayah Indonesia dan mancanegara. Di acara Serentau, penulis bertemu dengan Pangeran Jatikusumah, menyaksikan bagaimana kelembutan tutur kata dan harisma memancarkan kekuatan dan keteguhan seorang spiritualis, budayawan dan negarawan. Kondisi kesehatan Pangeran Jatikusumah melemah, bahkan dalam 3 tahun terakhir Pangeran Jatikusumah berkali-kali dirawat di rumah sakit. 3 hari jelang Pangeran Jatikusumah berpulang, saat dirawat di rumah sakit, beliau meminta pulang ke rumahnya. Sebagai seorang spiritualias, beliau mungkin ingin berada di Paseban bersama ambu, putra-putri, cucu dan keluarga besar lainnya untuk mengakhiri kehidupan di bumi. Jumat, 16 Mei 2025, sekitar pukul 10 WIB, Pangeran Jatikusumah meninggal dunia. Bumi Sunda dan ribuan orang yang mengenal jejak juang Pangeran Jatikusumah terpapar duka. Ucapan bela sungkawa meramaikan timeline saling bertaut mengenang beliau sebagai spiritualis, budayawan dan negarawan. Turut bersumpah cita atas meninggalnya Rama Pangeran Jatikusumah Maniswara Terjabuana Alibasa Kusuma Wijayaningrat berpulang pada usia 93 tahun. Usia sepuh berhikmat dan berjejak.
berbudaya dan berjuang. Sunda Wiwitan Cibubur, agama leluhur yang dipimpin Pangeran Jatikusuma, dalam perjalanannya kerap mengalami melakukan diskriminasi bahkan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat anti keberagaman. Pengalaman diskriminasi yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan dunia ketika perjanjian Lisan Penanda Batu Satangtung, Batu Lingga, Pangeran Jatikusuma oleh pemerintah Kabupaten Kuningan pada Juli 2020. Alasan perjanjian adalah tidak adanya izin mendirikan bangunan IMB dan dianggap membangun tubuh kerajaan. Penyegelan disinyalir dilakukan atas desakan kelompok intoleran. Keluarga dan masyarakat Sunda Wiwitan sejak awal tidak memproses perizinan IMB karena nisan penanda makam bukan merupakan bangunan yang memerlukan IMB. Sejatinya IMB diperuntukkan bagi perizinan sebuah bangunan yang akan dihuni oleh manusia sebagai tempat beraktivitas. Batu nisan seberapapun ukurannya hanya penanda dari makam sebagai tempat peristirahatan terakhir jenazah manusia yang telah wafat. Menurut kisah yang disampaikan penunggu makam saat penulis berkunjung ke lokasi, pembangunan bakal makam Pangeran Jatikusuma bahkan dikerjakan secara gotong royong masyarakat lintas agama, sebagai bukti kecintaan masyarakat pada sesepuh mereka. Salah satu pastor Katolik R.M. Tarno menyatakan itu adalah batu cinta, sebuah monumen yang dibangun atas dasar cinta masyarakat pada pemimpinnya yang dihormati. Merespon pesan tersebut, Pangeran Jatikusuma memberikan nasihat bijak kepada keluarga dan pengikutnya, membela diri mempertahankan haknya tanpa kekerasan. Masyarakat Sunda Wiwitan melakukan perlawanan dengan damai. Mereka dengan hikmat mengembangkan hidup Buhon dengan iringan gamelan di kediaman Pangeran. Ada juga beberapa anak muda yang hanya diarahkan mendokumentasikan pergerakan masa aksi pelaku persekusi. Menyikapi permintaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak Juli 2020, Rama Jatikusuma meminta keluarga dan masyarakat adat menahan diri hingga peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Beliau memerintahkan membuat pagar tiang bendera sebanyak 75 tiang bendera di Upacara seluruh bendera kawasan dilakukan adat, di area termasuk pemakaman kawasan sebagai bakal pengingat pemakamannya. kesadaran bahwa ada anak bangsa yang ingin berteguh pada tradisi tanah airnya, mempertahankan kebudayaannya, sebagai pelestarian bangsa. Perlawanan tanpa kekerasan Pangeran Jatikusuma menghentak publik di dunia. Pendekatan kebudayaan terus-menerus dilakukan, sehingga perjanjian bakal makam dicabut. Akhirnya izin untuk area pemakaman dari pemerintah kabupaten diterbitkan 11 Juli 2022 melalui keputusan Bupati Kuningan nomor 469 KPTS 548 HUM 2022. Batu Satangtung menjadi pembuka kesadaran pemerintah daerah bersinergi bersama masyarakat Sunda Wiwitan dalam memajukan kebudayaan Sunda. Diskriminasi yang dihadapi penganut Sunda Wiwitan belum usai. Di antaranya adalah pencatatan administrasi kependudukan yang belum bisa dilakukan, terhambatnya persyaratan yang dibuat pemerintah. Masyarakat dan pemerintah masih sering melekatkan stigma. Pangeran Jatikusuma menggunakan pendekatan kebudayaan, menciptakan syair-syair tembang Sunda yang sejuk dan damai. Pangeran Jatikusuma dalam salah satu syair kidung ciptaannya merekam karakter Putri Galuh, Dyah Pitaloka, sebagai pemberi pesan pemuliaan martabat kemanusiaan. Dyah Pitaloka adalah putri Galuh yang hingga akhir hayatnya, ia memanggil rakyat Galuh Pakuan untuk berteguh pada nilai kemanusiaan yang selalu berwelas asih pada sesama, rela berkorban demi harkat dan martabat tanah air tercinta. Negeri Sunda adalah negeri yang memiliki prinsip tidak untuk menjajah ataupun menjajah negeri lain dengan cara apapun. Setiap manusia bahkan setiap bangsa harus setara dan merdeka. Ini merupakan simbol keteguhan yang diajarkan dan diwariskan Pangeran Jatikusuma. Sebagai negarawan, inisiatif dan pesan damai yang diajarkan menginspirasi penganut agama lain yang juga mengalami diskriminasi dan pemimpin-pemimpin bangsa menjadikannya inspirasi mempertahankan keberagaman dan memberikan persamaan hak dalam persatuan dan kesatuan. Mewariskan budaya bangsa. Spiritual dan budaya merupakan spektrum berpadu yang diwariskan Pangeran Jatikusuma untuk mempertahankan eksistensi Sunda Wiwitan. Pangeran menciptakan syair, tarian, batik, relief dan karya-karya budaya lainnya. Semuanya mengandung makna tentang keluhuran budaya Sunda, kecintaan dan kecintaan pada bumi pertiwi. Di antara lagu ciptaan Pangeran adalah Eling Ka Lemah Cai, Cinta Tanah Air, Pesan Bintang yang memberi
makna agar hidup saling menjadi penerang untuk sesama meski masing-masing tidak memiliki terang yang sama dan tidak saling bersinggungan. Selain tembang, Pangeran Jatikusumah juga menciptakan motif-motif batik yang merujuk pada keluhuran budaya Sunda dan simbol perjuangan Sunda Wiwitan. Di antaranya adalah motif geger sunten yang mengandung makna tempat yang dijadikan sebagai ruang introspeksi, melawan ego. Geger sunten juga diartikan sebagai benteng pertahanan yang mampu menghalau serangan dari luar. Motif lainnya adalah oyot mingmang, menggambarkan rangkaian akar yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kekuatan yang utuh, menjadikan kesatuan dan kesatuan. Tentu masih berderet motif batik, lagu-lagu serta produk budaya lainnya yang menjadi warisan Pangeran Jatikusumah bagi Jawa Barat, Indonesia dan dunia. Terbentang panjang karya-karya Pangeran Jatikusumah sebagai warisan budaya, menjadikannya sebagai budayawan yang dihormati dan memberi kesan dan rasa hormat bagi budayawan lain di Indonesia dan dunia. Karya-karya tersebut tidak hanya bermakna bagi budaya Sunda dan penganut Sunda Wiwitan, namun menginspirasi bangsa Indonesia agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebangsaan. Jalan panjang perjuangan Pangeran Jatikusumah membawa bicara di berbagai forum internasional. Pada tahun 2000 Pangeran Jatikusumah diundang menghadiri konferensi keagamaan di Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa, Perserikan Bangsa-Bangsa, di New York, Amerika Serikat dan The Founding Meeting of the World Council of Religious Leaders yang diadakan di The United Nations Conference Center, Bangkok, Thailand, 13 hingga 14 Juni 2002. Jejak kuat Pangeran Jatikusumah bagi bumi Parahyangan, Indonesia dan dunia, mendapatkan apresiasi dari berbagai kementerian lembaga di Indonesia. Di antaranya dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, memberikan apresiasi prestasi Pancasila tahun 2019, Perpustakaan Nasional memberikan penghargaan kategori pelestari naskah kuno tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kategori pelestari tahun 2018, Yayasan Bumi Dharma Nusantara memberikan penghargaan Batara Guru pada tahun 2016. Penghargaan untuk Pangeran Jatikusumah merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dan karya sebagai spiritualis, budayawan dan negarawan. Namun di atas semua itu, keinginan luhur Pangeran Jatikusumah adalah tidak ada lagi melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama. Kepada para pemimpin bangsa harapannya luas dan kuat agar menjalankannya sebagai pengayom yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara termasuk penganut Sunda Wiwitan. Cita-cita Pangeran Jatikusumah niscaya terwujud, dedikasi dan kiprahnya menjadi penerang berkelan bagi putra, putri, cucu dan penganut Sunda Wiwitan dan penggerak keberagaman di Indonesia. Selamat Jalan Rama Pangeran Jatikusumah Maniswara Tejabuana Alibasa Kusumah Wijaya Ningrat. Karya MU tak lekang oleh waktu, semangat dalam melanjutkan cita-cita luhur kebangsaan. Sobat dan para pemirtub yang bersukacita, terima kasih telah setia menyimak tayangan dari channel Danyang Pancawaluya. Terima kasih juga atas komen, like, dan subscribe-nya. Harapan admin tayangan ini dapat bermanfaat. Admin mohon maaf bila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam tayang ini. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Sampurasun.